Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita tetap bisa bermajelis ilmu setelah beberapa waktu libur Syawal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya bertalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita semuanya, menunjukkan kepada kita semuanya akan cinta dan kasih-Nya dengan kita berkesempatan menuntut ilmu agama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan padanya, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan kepadanya tentang agamanya. Ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita sesungguhnya kita masuk daripada pekan bulan haram. Kita masuk pekan kedua daripada bulan Dzulqa'dah. Yang sesungguhnya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini adalah dua bulan yang sangat mulia daripada bulan haji. Kemudian di sana ada bulan Muharram dan bulan Rajab, rangkaian daripada bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Mulai Muharram sampai Dzulhijjah.
yang mana itu di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurumun, ada 4 bulan haram yang Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya, dari hadis riwayat Abu Bakrah, bagaimana yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yaitu 3 yang berurutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian dan bulan Rajab, yaitu bulan yang ada baina Sya'ban wa Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena kita masih berada atau masuk pada bulan yang Allah haramkan, Allah sucikan, dan Allah berpesan khusus di dalam ayat tersebut, di dalam surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat zalim untuk diri kalian, fihinna, di dalam bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, di dalam bulan-bulan haram. Sahabat besar, ulamanya para sahabat, yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi yang Nabi doakan untuknya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, fakihkanlah untuk Abdullah bin Abbas agama ini dan ajarkan kepadanya tafsir. Maka Abdullah bin Abbas menafsirkan, menjelaskan, ketika Allah memberikan warning, peringatan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat aniaya, kezaliman di dalam bulan tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, maka sesungguhnya dosa, kejelekan, pelanggaran, kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram, maka dia dilipat gandakan catatan. Maka kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena dilipat gandakan bukan kebaikan, tapi kejelekan, pelanggaran, keburukan, kemaksiatan yang kita melakukan di bulan tersebut dilipat gandakan. Pun kata Abdullah bin Abbas, begitu pula kebaikan. Ketika kita berusaha memperbanyak amal soleh, maka Allah melipat gandakan pahala dan ganjarannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan motivasi kepada umat di bulan-bulan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, di mana kita ketahui bersama bulan Dzulqa'dah seperti bulan yang dianaktirikan, padahal bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan Ramadan, di mana-mana bertebaran tulisan marhaban ya Ramadan, semuanya suka, semuanya mengharapkan kehadirannya, semua ingin bertemu dengannya. Begitu istimewanya bulan haram ini, adalah bulan yang disucikan Allah, tetapi kita tidak ada satupun yang menghiraukannya, ya, bahkan kita melalaikannya, menjadikan dia anak tiri. Maka di saat seperti ini, banyaknya manusia yang kembali jauh dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Masya Allah, begitu 1 Syawal mulai ketaatan mulai hilang. Yang Al-Quran setiap hari dalam 5 waktu terbuka, begitu 1 Syawal, dari membuka Al-Quran menjadi buka toples. 1 Syawal ini, belum 2 Syawal. Yang dari tadinya jam 5 waktu, Masya Allah, alasan banyak tamu, sholatnya jadi terteter-teter. Sehari, 2 hari, oh lebarannya 1 minggu. Apakah setelah 1 minggu lebaran ketaatan kembali di bulan Ramadan? Tidak. Nyatanya tambah terjun bebas. Ketaatan kita kepada Allah semakin jauh sampai bulan Syawal hilang. Bulan Syawal meninggalkan kita, kita sama seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka daripada itu, sayangnya Allah kepada kita, Allah jadikan 1 bulan setelah Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, masuk dari bagian bulan haram yang Allah lipat gandakan kebaikan, yang walaupun kebanyakan manusia tidak menyadarinya.
Maka para ulama membacakan satu buah hadis untuk memompa semangat umat di dalam kebaikan. Ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya." Ibadah di masa-masa haraj, ibadah yang dilakukan seorang hamba, amal soleh yang dilakukan seorang hamba di masa-masa haraj, para ulama menjelaskan al-haraj adalah ya seperti saat ini. Fi waqtin minal awqat, di waktu daripada waktu, yaghfilunan nas. Manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia kembali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masa umumnya manusia, umumnya wong saiki wis ora nang majelis, umumnya wong saiki wis gak maca Quran, umumnya wong ya wis gak jamaah nang masjid, umumnya wong ya wis ora nek poso, ora Ramadan, umumnya wong gak salat malam, gak ada salat tarawih, umumnya wong banyak yang mengandung daripada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia banyak lalai kepada Allah, kemudian kita dengan keimanan yang tersisa ini kembali membakar semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, di mana Allah menjadikan bulan Dzulqa'dah bulan haram yang dosanya dilipat gandakan pun ganjaran dilipat gandakan. Maka kita kembali membakar semangat keimanan kita, yang mana Rasul SAW menyebutkan siapa yang beribadah, siapa yang beramal soleh di masa-masa manusia lalai pada umumnya, kal hijrati ilayya, maka dia seperti seorang yang dengan susah payahnya hijrah kepada aku, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin mendekat kepada Nabi, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi, maka mereka-mereka yang beribadah, yang menjaga keistiqomahannya, yang berusaha meningkatkan amal solehnya di masa-masa manusia lalai, dia sesungguhnya berjuang mendekati Nabi SAW. Kal hijrati ilayya, kata Nabi SAW, sebagaimana dia hijrah menuju kepadaku. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika mungkin setelah libur Syawal ini, ya, majelis taklim kita yang biasanya 100 orang kok tinggal 20 orang. Ya, jangan kendor. Alhamdulillah kita 20 orang. Ya, mari kembali kita mengajak saudara kita, ya, kembali 100 orang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Man dalla 'alal huda. Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, di dalam riwayat yang lain, man dalla 'ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan sehingga kebaikan itu diamalkan, dilakukan, dilaksanakan oleh orang lain, kafa'ili, maka dia mendapatkan pahala dan ganjaran seperti yang melakukannya. Maka begitu bahagianya orang yang dia tidak mengamalkan sesuatu, tapi karena dia menjadi objek contoh, atau menjadi penyemangat, atau menjadi sumbu kebaikan, maka dia mendapatkan aliran pahala yang tak terhingga dari siapa-siapa yang mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Maka di bulan Dzulqa'dah kita kembali merapatkan barisan, membakar semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun kita mungkin, ya, sebagian dari kita mungkin merasa kok gak oke kayak bulan Ramadan. Semoga dengan berlalunya waktu kembali semuanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Man dalla 'ala khairin kafa'ilihi. Hadis Nabi SAW yang sangat singkat, namun bisa menggedor semangat kita untuk menjadi pelopor kebaikan, untuk menjadi bagaimana kita menjadi contoh bagi orang lain, yang dengannya kita mendapatkan aliran pahala yang tak terhingga daripada amalan jariyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai mukaddimah membuka pertemuan pertama kali di tempat yang baru ini, ya, bagi saya pertama kali, mungkin majelisnya sudah yang ketiga ini, ya, atau kedua,
di tempat yang baru. Semoga Allah berkahi majelis kita semuanya, Allahumma amin. Dan ini merupakan, ya, Masya Allah, di antara tanda-tanda sesuatu yang barokah, bisa berpindah-pindah, ya. Bisa berpindah-pindah ini luar biasa. Ini tanda-tanda keberkahan yang akan lebih membesar lagi, ya. Jadi penyemangat bagi para panitia khususnya, tidak putus asa, ngaji ini kok dilaleh, ya. Dulu, ya, ini sedikit cerita bagi mungkin yang belum tahu, kami, ya, di Pondok Al Mansur yang sekarang besar seperti itu, dulu itu berawal kos-kosannya, kos-kosan yang ada di Pelem, ya. Kami termasuk salah satu santri pertamanya, ya. Kemudian pindah lagi, ya, karena belum punya gedung, pindah ke Arabito, alhamdulillah, mungkin sekitar 10 bulan, pindah lagi ke bangunan yang baru belum layak, pindah lagi, kita nyantri itu tinggal di masjid kampung, ya, di masjid kampung dekat pondok sana, ya, mungkin 1 tahun lebih baru gedungnya siap, dan sekarang sebesar itu. Mungkin anak sekarang tidak tahu bagaimana perjalanan pondok itu dulu dari kos-kosan yang berawal dari sebuah lembaga yang namanya Minhajul Muslimah. Dulu itu adalah kumpulan kajian akhwat seperti ini. Itu cikal bakal Pondok Al Mansur yang besar sekarang. Nah, SLG mengaji, ya, saya melihat, ya, mungkin, ya, berapa tahun ke depan menjadi pondok terbesar di tengah Gumul begitu, ya, wallahu a'lam. Nah, intinya bagaimana kita menjadi pionir kebaikan yang menjadikan semangat bagi kita semua. Man dalla ala khairin kafa'ili. Semoga menjadi kebaikan dan amal jariah bagi semua. Siapapun yang berpartisipasi dan ada hubungannya dengan kegiatan ini, dan bagi yang menyediakan tempat, kita sampaikan jazahumullahu khairan, semoga Allah memberkahi usahanya. Kita lanjutkan materi kita daripada pembahasan kitab Ilmuddin min Hadits Jibril. Pertemuan terakhir kita membahas dan menyelesaikan rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah. Tentunya kita murojaah sebentar agar kita tidak lupa. Ar-ruknul awal al-imanu billah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Al-imanu billah azza wa jalla ala arba'i maratibah. Singkatnya atau ringkasnya, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terdiri dari 4 maratib, 4 tingkatan. Al-martabatul ula hiya al-imanu biwujudillahi ta'ala. Tingkatan yang pertama daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita terkait terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Dan yang kedua, al-martabatus tsaniyah al-imanu bi rububiyyatillahi taala. Iman terhadap rububiyah Allah, yaitu al-iman bi af'alillahi ta'ala. Iman terhadap apa-apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap apa daripada perbuatan Allah. Allah adalah zat yang menciptakan, Allah adalah zat yang mengatur, Allah adalah zat yang memberi rezeki, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah. Ini adalah mutlaknya, inti daripada intinya. Bagaimana iman kepada uluhiyah Allah, yaitu iman kita bahwasanya kita meyakini di dalam hati yang paling dalam tidak ada sesembahan yang boleh disembah, tidak ada sesembahan yang boleh diberikan ibadah melainkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka daripada itu, ketika orang-orang musyrikin, ya, mereka percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, namun mereka tidak meyakini satu-satunya sesembahan yang boleh diibadahi hanyalah Allah, maka mereka belum dikatakan mukmin, mereka belum dikatakan muslim. Bagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu, ketika mereka menyeberang lautan, maka mereka sangat membutuhkan pertolongan kepada Allah semata. Ya, namun ketika mereka nyampai di daratan, mereka kembali ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka al-imanu bi uluhiyatillah, iman kepada uluhiyah Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan, maka harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh diberikan ibadah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala bentuk ibadah kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak berbuat kesyirikan. Kemudian kita meyakini dengan keimanan kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan risalah dengan sempurna, la yahtaju ila ziyadati wa nuqsan, tidak membutuhkan tambahan lagi dan juga tidak membutuhkan pengurangan lagi. Maka semua ibadah yang kita lakukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tata cara ibadahnya telah diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha berjalan di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak lana tafita shimal walal yamin, kita tidak toleh kanan dan tidak toleh kiri, tidak membutuhkan tambahan-tambahan dalam ibadah dan tidak membutuhkan pengurangan-pengurangan dalam ibadah. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku meridhai agama Islam sebagai sebuah agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita di dalam berislam, kita hanya derek, kita hanya nurut, kita hanya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membutuhkan tambahan-tambahan ataupun pengurangan. Kita hanyalah copy paste semampunya, sebaik-baiknya, tanpa mengada-ngadakan atau mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berpesan, benar-benar berwasiat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-ngadakan suatu urusan yang tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, maka tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, adapun riwayat Imam Muslim lebih jelas, man amila amalan, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang walaupun dia menganggap ini adalah amal saleh, menganggap ini adalah amal kebaikan, menganggap ini adalah sebuah ibadah, namun laisa alaihi amruna, Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya, dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah melakukannya, karena sahabat Nabi adalah didikannya Nabi, sahabat Nabi adalah murid-muridnya Nabi. Kalaulah Nabi tidak pernah mengajarkan, maka sahabat pun tidak akan pernah melakukannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Nabi SAW mengatakan, fahuwa raddun, maka tertolak, maka tidak diterima, ay ghairu maqbulah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan yang walaupun kita menganggap amal soleh, tanda kutip, walaupun kita menganggap adalah amal soleh, walaupun kita menganggap itu adalah ibadah, tetapi apa tadi barometernya? Laisa alaihi amruna, di urusan agama Islam ini tidak pernah dibahas, tidak pernah dilakukan, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Fahuwa raddun,
maka tertolak. Maka ketika kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, kita berusaha beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dan peribadatan yang kita lakukan di atas barometer derek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, daripada al-imanu billah, yaitu apa? Al-iman bi asma'illahi ta'ala azza wa jalla. Mengimani nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin Syekh memberikan penjelasan singkatnya tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu semua tauqifiyah, dan kita diberikan nasihat untuk tidak risau, tidak bingung terhadap bagaimana, kenapa, seperti apa daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu alaina, wajib bagi kita, kata Syekh, al imanu bih, mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tamthilin wala ta'til, tanpa mempermisalkan, wala ta'til, dan kita tidak menolak karena keterbatasan akal kita, maka kita menolak. La yajuz. Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mempunyai tangan, kemudian kita menolak, mosok Allah duwe tangan. Kayak piye tangane? Maka ini bukan ya lingkup wilayah kita untuk memikirkan hal tersebut. Wala takyifin, membagaimanakan. Kayak piye golek ngono. Wala tasbihin, dan mempermisalkan, ya, menyerupakan. Maka itu harus kita hindari. Cukuplah ya kita berhenti ketika kita mulai aneh-aneh, ketika kita mulai berpikir tidak jelas piye, bagaimana, kayak koyok piye tentang nama dan sifat Allah. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang menyerupai bagi Allah sesuatu pun, apapun, bagaimanapun, siapapun. Wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Radina billahi rabba, kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, wa bil islami dina, dan agama Islam sebagai agama kita, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan kita ridha bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa al-muraja'ah min darsinal madhi. Ini adalah bab yang kita ulangi atau muraja'ah daripada pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelum lebaran. Kenapa di muraja'ah? Jangan-jangan katut masuk toples karena lebaran gitu. Bismillah. Nah, kita masuk pada rukun iman yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ar-ruknu tsani al-imanu bil malaikah. Menawi kecepatan jenengan sanjang nggih panitia. Ustaz kok banter men. Direm Ustaz. Nah, nggih. Pun sungkan-sungkan nggih. Ustaz kecepatan. Direm Ustaz. Ustaz kurang banter suarane nggih, kula banter niku. Nah, kita masuk pada rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaika. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif, ya, Syekh Abdul Azim bin Badawi menjelaskan, innal imana bil malaikati ruknun min arkanil iman. Kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ma'na. Wa qad ja'ala Allah ta'ala al-imana bil malaikati min ahammi khasaisil mu'minin.
Kata Syekh Abdul Hadim, sesungguhnya iman kepada malaikat Allah merupakan rukun daripada rukun iman. Sebagaimana sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu rukun iman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, rukun iman yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi secara urutan keimanan, maka iman kepada malaikat Allah adalah keimanan setelah iman kepada Allah atau urutan yang kedua. Dan Allah menjadikan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah ini termasuk sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat amat penting daripada kelebihan orang-orang yang beriman. Jadi di antara kelebihan orang-orang yang beriman, kekhususan orang-orang yang beriman adalah karena mereka beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhir ayat. Walakinnal birra, tetapi yang disebut albir itu adalah man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Menunjukkan mereka lah orang-orang yang spesial, ya. Mereka yang disebut Allah Subhanahu wa taala walakinnal birra, ya. Albir, kebaikan itu ya orang yang beriman. Maka kita mafhumul mukhalafah, kejelekan itu yang jelek adalah orang yang tidak beriman. Nah, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir ayat. Wa bayyana subhanahu annal kufra bil malaikati kufrun bihi. Berat ini ya. Allah menjelaskan dari ayat-ayat tersebut bahwasanya al kufra bil malaikati. Apa al kufra bil malaikati? Siapa yang mengkufuri malaikat-malaikat Allah, kufrun bihi, maka dia juga kufur kepada Allah. Maka ini adalah poin yang berat, ya. Jadi satu kesatuan, ketika orang mengatakan aku beriman kepada Allah, maka dia juga harus beriman kepada malaikat Allah dan beriman kepada semua daripada rukun-rukun iman tersebut. Nah, wa huwa dhalalun ba'idun. Dan mereka orang-orang yang kufur atau tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, Allah menyebut sebagai kesesatan yang sangat jauh. Wa huwa dhalalun ba'idun. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali, jauh dari kebenaran, yaitu mereka yang kufur kepada malaikat Allah. Kemudian
Beliau menjelaskan, Syekh Abdul Azim bin Badawi menjelaskan, walaisal kufru aw walaisal muradu al kufru bihadhil jumlah. Yang Allah menyebutkan maka dia telah kufur terhadap malaikat Allah adalah orang yang tersesat sangat jauh, bukan mengkufuri bil jumlah semuanya. Tidak. Wa innamal murad al kufru bi wahidin minha. Ya, walaupun dia mengkufuri atau ingkar salah satu darinya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maksudnya apa? Ketika kita beriman kepada malaikat Allah, maka mengharuskan dan wajibkan bagi diri kita mengimani semua malaikat-malaikat Allah. Tidak boleh dikufuri salah satu dari mereka. Atau mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. La yajuz. Misalnya, ya, saya beriman kepada malaikat-malaikat Allah semuanya, kecuali malaikat penjaga neraka. Karena bengis, karena kejam. Kata Allah, Allah yang bilang malaikat penjaga neraka itu kejam. Malaikat penjaga neraka itu bengis. Wes gak seneng belas aku lagi rotok-rotok kasar. Nah, maka ini gak boleh. Berarti dia menolak ya daripada keimanan kepada malaikat Allah penjaga neraka. Kenapa malaikat penjaga neraka tadi bengis? Kenapa malaikat penjaga tadi kejam? Penjaga neraka kejam karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sebuah ayat yang menerangkan tentang malaikat penjaga neraka di dalam surat At-Tahrim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa? Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu sebagai bahan bakar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikatnya yang jaga, yang sifatnya mereka adalah bengis lagi kejam. Ghilad kasar. Ya, syidad bengis kejamnya minta ampun. Ya. Kenapa malaikat itu bengis dan kasar? Ya, kok gak malaikat sing lembut gitu ya, sing baik gitu. Dia kok kejam gitu. Aku gak suka kejahatan. Bukan kejahatan, karena dia adalah malaikat ya yang menjaga neraka. Lelek walus ya opo, gak wedi mlebu neraka enggak. Kayak gampang kasihan, gampang ngesakno. Lek banyak yang kabur dari neraka nanti. Wah, ngesakne sampai disiksa, duncal yang lebih surga kan begitu jadinya. Nah, malaikat menjaga neraka itu bengis lagi kejam. Apa kata Allah selanjutnya? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum. Apa yang mereka diperintahkan, mereka lakukan. Apa yang mereka diperintahkan, mereka laksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ada yang membangkang dari perintah Allah dan mereka mengerjakan seluruh yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kejam dan bengisnya malaikat penjaga neraka dikarenakan tugasnya mereka menjaga neraka, harus bengis dan kejam. Nah, jadi kita tidak boleh mengkufuri atau mengingkari ya daripada sebagian malaikat Allah Subhanahu wa taala karena efeknya fatal. Apa kata Syekh tadi? Walaisal murad al-kufru bihadhil jumlah. Ya, jadi bukan dimaksud ayat Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang tersesat kesesatan yang jauh, mereka yang kufur kepada malaikat Allah semuanya, tidak. Aku gak percaya malaikat. Bukan. Tetapi apa? Al-murad al-kufru biwahidin minha. Walaupun ya mengingkari, mengkufuri satu malaikat saja, maka dia sudah terjatuh di dalam kekufuran kepada keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada amrun azim.
Ya, ini adalah perkara yang besar, maka kita harus perhatikan dan perhatikan anak-anak kita dari hal-hal yang demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibrahim, kemudian Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimallahu taala menyatakan, ikhwatal iman, saudaraku seiman. Innal malaikata alimun min awalimil ghaib. La na'rifu anhu illa ma'arrafanahu Rabbuna subhanahu fi kitabil karim au ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam wa mimma arafnahu 'ala al-malaikati kama jaa fil wahyaini al-Qur'an was sunnah hadhil umur. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah alimun min awalimil ghaib. Ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang gaib bagi kita manusia, ya, tidak nampak di mata kita, ya, tidak kelihatan di mata kita, tidak kelihatan di kehidupan kita. Tetapi manakala ada, ya, kata beliau, la na'rifu anhu, kita tidak mengetahui malaikat-malaikat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita baik dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW ala lisan Rasulullah SAW. Wa mimma arafna 'anil malaikah kama ja'a fil wahyain al-Qur'an wa sunnah hadis. Dan bagaimana tentang malaikat tersebut, modelnya kayak apa, tugasnya bagaimana, dan mereka ngapain saja, itu kita tidak mengatakan kecuali yang ada di dalam wahyu, yaitu yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, jadi kita gak boleh ngiro-ngiro, ya. Kira-kira malaikatnya sik ning kono, gak oleh. Misalnya kita membaca hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Kita Nabi SAW bersabda, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ya, dan tidaklah sebuah kaum, ya, dia berkumpul dalam rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dia membaca Al-Qur'an, yang di dalamnya dia mempelajari Al-Qur'an, wa tadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, makalah turunkan kepadanya ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua Allah limpahkan kepada mereka rahmat Allah. Yang ketiga, wa haffadhumul malaikah, Allah jadikan malaikat-malaikat Allah mengitari mereka, berdoa untuk mereka, minta ampun untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menjadikan, ya, hal yang paling spesial bagi para penuntut ilmu yang ada di majelis ilmu tadi adalah Allah sebut-sebut mereka di hadapannya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dipamerkan, disebutkan di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita tidak berada di sebuah masjid daripada masjid Allah karena suatu hal dan berbagai hal, sehingga kita bermajelis di aula ini, semoga tetap mendapatkan keutamaan tersebut sebagaimana yang dijelaskan para asatidzah. Ya. Maka ketika majelis ilmu tersebut, di sana ada malaikat-malaikat Allah yang mengitarinya, pun digoleki ditutone anake, le jorame, enek malaikat Allah kuwi lho ning kono, gak oleh. Sing tibu, kuwi ning pojokan sedikit pasangan dengan malaikat boten parang, karena kita tidak bisa melihat nyatanya. Tetapi kita yakin bahwa majelis ilmu itu ada apa? Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan kita. Ya. Maka nggih rada isin, ya. Lah misalnya majelis ilmu panjenengan kok keturun ya sungkan karo malaikat ngoten lho nggih. Gitu. Meneh lek santri niku lek biasane boten keturun niku gambar karepe dhewe. Nggih kula sanjang ngoten, mosok gak eling karo malaikat Allah. Nah, wayahe belajar gambar dhewe lah, gambar karepe dhewe. Nek malaikat yang melihat kita. Nah, malaikat sudah mendoakan kita, tapi tidak mengapa. Kemudian di sana ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang namanya sayyarah. Disebutkan dalam hadis yang lain. Ada malaikat-malaikat Allah, ada salah satu malaikat Allah yang namanya sayyarah. Sayyarah itu kalau bahasa Arab sekarang itu artinya mobil. Maksudnya bukan malaikat bentuknya mobil gitu ya. Nah, jadi kayak apa? Film kartun itu anak-anak ada mobil-mobilan apa? Bis tayo bisa ngomong, bukan. Nah, tapi malaikat Allah yang sifatnya
ya daripada mobil itu, yaitu apa? Berjalan kemana-mana. Malaikat tersebut berjalan kemana-mana menghadiri majelis-majelis ilmu. Di sifatnya malaikat ini tidak terbatas di masjid, tidak terbatas di masjid. Kalau yang tadi pembahasan tentang kenikmatan belajar di masjid Allah, ya daripada thalabul ilm, yang mana kita menyemogakan semoga karena hal dan lain hal kita bermajelis di sini, semoga tetap dicatat seperti kita bermajelis di masjid-masjid Allah. Namun di hadis tentang malaikat sayyara ini, ya malaikat sayyara tidak mengkhususkan majelis yang ada di masjid, tapi majelis-majelis di mana majelis ilmu, ya maka malaikat sayyara ini mencatat mereka, ya mereka yang hadir di majelis ilmu dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ampun. Namanya malaikat sayyara. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adalah mengimani kepada semua malaikat-malaikat Allah sesuai yang Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma an asli khalqihim fa innahum khuliqu min nurin. Malaikat Allah pada asalnya mereka diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Hadis rawahu Muslim. Diciptakan malaikat-malaikat Allah itu dari cahaya. Dan diciptakan para jin dari percikan api, ya, dan diciptakan manusia sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu dari tanah liat. Asalnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sifatuhum khilqiyah. Bagaimana sifat karakter mereka? Karakternya para malaikat, kata Syekh Abdul Azim, fahum khuluqun azimun. Malaikat-malaikat Allah itu mempunyai akhlak yang terbaik. Apa akhlaknya? Tadi saya bacakan ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah. Mereka mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan. Nah, jadi kalau mereka disifatkan ada malaikat yang membawa atau yang memikul arsy Allah, maka ya nggak ada yang kesel terus ngalih. Ternyata. Atau misalnya malaikat yang sering kita kenal, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, waktunya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yo berangkat gitu. Ya tidak mampir-mampir ngopi gitu, nggak ada. Ya. Jadi langsung berangkat. Ya mana perintah dilakukan tanpa pembangkangan. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya begitu. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian di antara karakternya atau modelnya malaikat Allah, ya, dzu ajnihatin. Malaikat-malaikat Allah itu punya sayap, ya. Malaikat-malaikat Allah punya sayap. Masna wa sulasa wa rubah. Ada yang sayapnya itu dua. Kalau kita diberitakan sayapnya dua, itu langsung tergambar. Oh, ya makhluk hidup itu sayapnya dua. Burung dua, ayam dua, bebek dua. Tapi kalau disebutkan wasulasa dan sayapnya tiga, udah ini bukan bagian kita. Ya, bukan otak kita, nggak nyampe. Sayapnya tiga, piye lek mebur. Sitane tengah, gak iso. Mboten saged. Ya. Warubah, apalagi sayap empat. Lho piye lek mibur iki sayap 4 iki. Nah. Bahkan wa aktsara min bahkan lebih banyak dari itu. Jadi kita hanya mengimani apabila datang sebuah ayat, datang sebuah hadis menyebutkan ada malaikat yang sayapnya dua, titik. Kita imani ada malaikat yang sayapnya dua, ada malaikat yang sayapnya tiga, ada malaikat yang sayapnya 4, ada malaikat yang sayapnya lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat 1.
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, sebelah ini pas sekolahan nggih. Nah, suara kula sampai kelas sebelah mboten nggih. Mboten berbahaya nggih. Kula mengko enten gurune mriki nggih dijak ngaji wae nggih. Nah niku kok pengajiannya sampai kantor guru ya Pak. Nah, kata Allah, segala puji bagi Allah, Fatir samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilal malaikati rusulan, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu rusulan, rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Uli ajnihatin, yang mengatakan punya sayap siapa? Allah. Masa kita tidak beriman? Masa kita tidak percaya? Kata Allah apa? Uli ajnihatin, malaikat Allah itu mereka mempunyai sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba. Jenengan pun mumet riyen ya lek krungu masna wa thulatha wa ruba, ini bukan ayat yang itu. Ini masalah sayap malaikat. Ustaz mulai bahas masna wa thulatha wa ruba. Pun salah paham ya, fokus konsentrasi kita membahas bab iman kepada malaikat Allah ya. Ini masalah sayap malaikat ya. Mungkin wis krungu masna wa thulatha wa ruba wis ditutup bukune, wis ngomong apa iku saate iki ya. Boten, ini masalah iman kepada malaikat Allah. Bahwa saya malaikat Allah, kata Allah uli ajnihatin, mempunyai sayap ya, yang mana apa? Ada di antara malaikat itu yang sayapnya masna 2, ada yang sayapnya thulatha 3, waruba bahkan 4 ya. Wa yazidu fil khalqi, dan Allah menambahkan dalam sayap-sayap itu mayasya, kehendak Allah. Jadi di sana ada yang Allah tambah lebih dari itu ya. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman ya, di antara sifat malaikat yang sudah kita baca tadi adalah surat At-Tahrim, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian satu hadis lagi atau 2 hadis lagi kita baca. Wa laqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ala asli hilqatih allati khalaqahu Allah ta'ala 'alaiha. Dan sungguh benar Nabi SAW itu pernah melihat secara langsung ya, malaikat Jibril alaihissalam dalam posisi kondisi asli ya, kondisi asli. Kenapa? Karena ketika di hadis yang kita bahas, hadis Jibril, malaikat Jibril sudah tidak berupa pada wujud aslinya, tetapi berwujud seperti seorang penuntut ilmu yang ganteng, yang rambutnya rapi, bajunya putih, mendekat kepada Nabi ya. Diberikan contoh bagaimana penuntut ilmu sejati itu ya. Dalam bahasa kita ya jenenge arep ngaji ya adus dhisik, nggih jungkasan, nggih gawe lenga wangi, bagi laki-laki, perempuan nggih pokoknya sabunan ngoten nggih. Nah, dan lain sebagainya. Intinya apa? Siap. Nah, ini dicontohkan malaikat Jibril kepada para sahabat. Lek arep ngaji, kuwi ya siap nggih. Siap bahwa saya mau ngaji. Nah, itu bentuknya, rupanya malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Tapi Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya malaikat Jibril. Ya, kata Nabi SAW, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, memang disebutkan dalam sebuah hadis, lahu sittu mi'atin janahin, au lahu sittu mi'ati janahin. Malaikat Jibril mempunyai berapa? 600 situ mi'ati, 600 sayap. Loh, 600 kayak dicelengen biae. Pitik lare loro, manuk lare loro ya. Iki kok 600 wong telu wae utake mboten teko to nggih. Ya enek manuk sayape 4 ngene bingung jenengan. Nah, lha iki sayape 600. Ya sudah, memang bukan ranah kepala kita untuk memikirkan bagaimana dan piye gek piye. Nah, tapi kita iman bahwa Nabi pernah melihat bahwa malaikat Jibril dalam wujud aslinya mempunyai berapa sayap? 600 sayap. Qad sadda bihal ufuk. Kalau dibentangkan, ya ufuk ini nggak kelihatan.
langsung peteng dedet gitu aja kalau dikibaskan sayapnya siapa? Malaikat Jibril. Ra'ahu kadzalik. Melihat demikian dalam hal tersebut itu 2 kali. Jadi Nabi SAW melihat bagaimana malaikat Jibril dalam wujud aslinya itu 2 kali. Al-ula fi Makkah. Yang pertama di Makkah min jihati ajiyat, ya, ketika ya dalam kondisi penerimaan wahyu yang pertama kali. Kemudian wasaniyah, makanya Rasulullah SAW ketika pulang menerima wahyu itu sakit, demam. Bagaimana dipiting malaikat Jibril ketika dikatakan Iqra, Iqra. Apa kata Nabi? Mana biqari? Aku tidak bisa moco. Iqra. Ya, turun surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Maka pulang dia kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Istriku, ya, selimuti aku, ya. Demam. Kenapa? Yang pertama ya dipiting ya lara kabeh. Yang kedua melihat ya sesuatu yang tidak biasa dilihat. Siapa? Malaikat Jibril. Yang ketiga itu yang paling berat karena Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Maka demam itu Nabi Muhammad. Zammiluni. Maka istri yang baik, ya, bagaimana Khadijah menangkan Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya wahai suamiku, la yuzzikallahu abadan innaka la tasir raham. Wahai suamiku, Allah tidak mungkin menyanyiakanmu, gak mungkin. Ya, engkau adalah orang paling baik di sini. Engkau adalah orang yang menjaga silaturahim. Engkau adalah orang yang menjaga orang-orang yang memiliki kebutuhan. Engkau adalah orang yang menjaga fakir miskin dari kelaparan dan lain sebagainya. Ya, kebaikan-kebaikan diangkat oleh Khadijah untuk apa? Menenangkan suaminya. Tidak mungkin Allah menyelakai kamu, Allah menyanyiakan kamu. Nah, kemudian yang kedua, wasaniyah inda sidratil muntaha lailatul mi'raj. Yang kedua kapan? Ketika Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha." Dan sungguh Nabi Muhammad SAW benar-benar melihat malaikat Jibril di kesempatan yang lain. Kapan itu? Inda Sidratil Muntaha, ketika malam Al-Mi'raj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, memberikan contoh sifatnya bagaimana malaikat Allah. Ulinali an uhadditsa an malakin min malaikatillahi ta'ala man hamlatil ars atau man hamlatul arsy annama baina sahmati udunihi ila atikihi masirata 700 amin. Masya Allah. Diizinkan kepadaku untuk menyampaikan, ya, diizinkan maksudnya apa? Diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tentang kisah malaikat. Kata Nabi SAW, aku diizinkan untuk menyampaikan tentang malaikat daripada malaikat-malaikat Allah yang mereka bertugas hamlatul arsy. Apa hamlatul arsy? Memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana karakternya mereka? Ya. Apa? Annama baina sahmati udunihi ila atikihi, yaitu jaraknya masirata, yaitu jarak jengkalnya antara telinga ini yang paling bawah ini, sahmata uduni, ya, telinga panjenengan, ya, itu jadi bagian yang ada apa jenenge? Bondele niku nggih, sampai ke tengkuk. Tengkuk yaitu leher yang paling bawah, ya. Sampai leher yang paling bawah itu katanya Nabi SAW masih rota 700 amin. Masya Allah. Iku lek sampe nyeblok niku perjalanan 700 tahun. Gede napa gede? Ya wadipol. Nah, padahal itu masih malaikat Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ciptaan Allah aja ada yang sebesar itu. Nah, jarak telinga sama tengkuknya aja masih rota perjalanan, ya, perjalanan 700 tahun. Ya, perjalanan 700 tahun. 700 amin. Masya Allah.
Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan yang berbahagia pagi hari ini tentang keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang kedua. Dan ini memang belum selesai, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq. Mungkin ada satu dua pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau tidak bisa, bisa jadikan PR untuk ustadz yang lainnya. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada bisa kita segera. Sampun buat pertanyaan. Kalau mau teman pertanyaan, ini ada titipan dari kami, dari pengurus Pondok Salman Al Farisi Gayam Gurah Kediri. Masih dibuka Pondok Pesantren Putri di Salman Al Farisi Gayam Gurah Kediri usia 12 tahun ke atas. Ya, baik lulusan SD maupun boten, standarnya adalah usia, ya. Jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang di atas SMA. Khusus putri, ya, pondoknya masih khusus putri. Bagi putri-putri panjenengan atau keponakan-keponakan panjenengan atau putri-putri saudara panjenengan, tetangga panjenengan, bisa diberikan informasi masih dibuka PSB Pondok Pesantren Salman Al Farisi untuk tingkat SMP ke atas khusus putri. Yang mungkin di brosur yang disebarkan gelombang 2 sudah selesai, namun kita buka kembali karena memang masih ada kuota untuk tingkat SMP, SMA, dan di atas SMA. Pondok Pesantren khusus putri. Tidak harus punya ijazah SD atau tidak harus punya ijazah SMP atau tidak harus punya ijazah SMA. Yang jelas 12 tahun ke atas bisa daftar di Pondok Pesantren Salman Al Farisi yang beramat di Desa Anggayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Sampun. Karena tidak ada pertanyaan, maka majelis pada pagi hari ini kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.